pada hari yang Allah janjikan, ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, bumi terbelah, gunung-gunung dihancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Apa yang akan kita saksikan dalam tayangan ini, gambaran, visualisasi sinematik yang diambil dari kisah dan keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kisah yang akan diangkat kali ini yang divisualkan sesuai sumber dari Al-Quran dan hadis. Kisah tentang kecintaan Nabi kepada umatnya. Dan kisah Telaga Kautsar. Saat seluruh manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terkejut dan ketakutan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Aku adalah manusia pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat." Maka Rasulullah adalah yang pertama keluar dari kuburnya. Namun yang menggetarkan hati bukan sekadar beliau yang pertama dibangkitkan, melainkan apa yang beliau lakukan setelah itu. Dalam banyak riwayat sahih disebutkan ketika manusia tenggelam dalam ketakutan dan kebingungan, para nabi yang lain berkata, "Nafsi, nafsi." Para ulama tafsir dan ahli sejarah menyebutkan bahwa pada hari itu Allah memuliakan nabinya dengan kedudukan yang tidak diberikan kepada siapapun. Dalam riwayat-riwayat yang masyhur di kalangan ulama, digambarkan malaikat-malaikat datang membawa kemuliaan. Malaikat Jibril datang membawa burak. Malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota. Sedangkan malaikat Israel membawa pakaian-pakaian surga. Namun yang paling penting bukan apa yang dibawa malaikat, melainkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau tidak tergesa bangkit. Beliau tidak meminta keselamatan untuk dirinya. Beliau justru bersujud kepada Allah. Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujud sebelum Engkau memberikan apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, izinkan aku memberi minum umatku karena mereka kehausan di bawah terik matahari ini. Doa itu bukan doa kosong. Doa itu adalah janji Allah sendiri. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Muhammad, ini adalah telaga Kautsar. Berilah minum kepada umatmu." Dengan penuh kasih sayang, Rasulullah memanggil umatnya. Di saat itu juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan keindahan surga Firdaus kepada Rasulullah, tempat yang telah disiapkan khusus untuknya. Namun beliau tidak tersenyum sedikit pun. Yang ada di hatinya hanyalah umat. Para ulama tafsir diantaranya Ibnu Katsir menjelaskan, Al-Kautsar adalah sungai di surga dan telaga Al-Hod di hari kiamat yang Allah khususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, "Telagaku panjangnya sejauh perjalanan sebulan, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya." Maka setelah Allah mengabulkan doanya, Rasulullah SAW berdiri di tepi telaga Al-Kautsar. Beliau menunggu umatnya. Satu persatu umatnya datang, dan beliau memberi mereka minum dari telaga Kautsar. Umati, umati, umatku ya Allah. Maka surah Al-Kautsar bukan sekedar surah pendek. Ia adalah janji Allah. Ia adalah jawaban atas doa Nabi. Ia adalah harapan umat Muhammad SAW. Dalam riwayat,
Nabi Adam alaihissalam akan menyaksikan keturunannya pada hari kiamat. Di antara mereka ada umat Nabi Muhammad SAW yang datang dengan dosa yang banyak. Lalu amal mereka ditimbang. Nabi Adam alaihissalam diperlihatkan oleh Allah sebuah pemandangan yang sangat menggetarkan hati. Ia melihat sekelompok manusia diseret menuju neraka oleh para malaikat. Tangisan mereka menggema, wajah-wajah penuh penyesalan. Langkah mereka berat, namun tak mampu menolak. Nabi Adam memperhatikan dengan saksama dan hatinya terkejut. Mereka bukan orang kafir. Mereka adalah umat seorang nabi. Dengan suara bergetar, Nabi Adam bertanya, Ya Rob, umat siapakah mereka? Allah berfirman, mereka adalah umat Muhammad. Mendengar nama itu, Nabi Adam langsung berseru, Ya Muhammad, lihatlah umatmu. Nabi Muhammad pun berlari ke arah umatnya. Rasulullah SAW lalu menghadap malaikat penjaga neraka dan bersabda, Wahai malaikat, tegakkan timbangan amal umatku. Maka mizan pun ditegakkan. Ketika catatan amal diletakkan, dosa-dosa mereka menggunung dan amal kebaikan mereka sangat sedikit. Lidah timbangan condong berat ke arah dosa. Para malaikat berkata, Wahai Muhammad, timbangan umatmu berat kepada dosa. Mendengar itu, Rasulullah SAW langsung bersujud. Beliau menangis dengan tangisan yang sangat dalam. Dalam sujudnya, beliau berdoa, Umati, umatku ya Allah. Tangisan itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk umatnya yang penuh dosa. Maka Allah pun berfirman, Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya akan aku beri. Berilah syafaat, niscaya akan aku terima. Rasulullah SAW pun bangkit. Lalu beliau mengeluarkan secari kertas kecil. Di kertas itu tertulis, Syalawat. Rasulullah SAW berkata kepada malaikat, Letakkan ini di timbangan umatku. ketika secari syalawat itu diletakkan, terjadilah keajaiban. Timbangan yang semula berat kepada amal buruk perlahan berbalik menjadi berat kepada amal baik. Dosa yang menggunung kalah oleh salawat. Amal yang sedikit menjadi berat karena rahmat Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad SAW menangis demi umatnya, lalu pantaskah kita jarang bersalawat kepadanya? Visual ini hanyalah ilustrasi dari kisah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai pengingat bagi kita semua. Semoga tayangan ini menjadi bahan perenungan bahwa dunia hanyalah tempat singgah yang sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Jika hari ini kita bersyalawat, menjaga salat, berpegang pada sunnah, dan mencintai Rasulullah SAW dengan ketaatan, maka semoga kelak kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh beliau, diberi minum dari telaga Al-Kautsar, dan tidak pernah haus selamanya. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.